untuk Olimpiade Paris ya saya rasa masih bisa, yang penting dia tekadnya terus. Kita rangsang dengan mengadakan kejuaraan-kejuaraan nasional, youth, junior, senior. Benar-benar berat banget sih emang buat masuk ke sini gitu. Dengan banyaknya lawan yang dari luar juga gitu, harus bisa disiplin yang lebih baik, yang teratur lagi. Angkat besi merupakan cabang olahraga yang secara konsisten terus mengharumkan nama bangsa melalui beragam prestasi. Mulai di kejuaraan-kejuaraan single event seperti kejuaraan dunia angkat besi hingga Olimpiade. Semenjak Olimpiade tahun 2000 di Sydney, cabang olahraga angkat besi selalu mampu menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia, termasuk saat Olimpiade terakhir di Tokyo tahun 2020 lalu. Meski konsisten menyumbang medali di berbagai multi-event, medali emas Olimpiade masih menjadi medali yang diidam-idamkan lifter-lifter Indonesia. Dan dari cabang olahraga angkat besilah muncul legenda hidup, satu-satunya atlet Indonesia yang mampu meraih medali di 4 Olimpiade yang berbeda. Sosoknya menjadi panutan bagi lifter-lifter lain di tanah air. Mas Eko. Kenapa Mas Eko? Karena panutannya dia sebagai senior tuh kelihatan gitu kan, cara ngedidik adik-adiknya, terus dalam berlatih, istirahat, kayak gitu. Ada senior saya sendiri, Mas Eko. Mas Eko ya, karena legend kan. Semua orang pasti tanya Mas Eko, iya sama Mas Eko. Karena dulu kan dia kan kayak humble gitu kan, semua orang pasti, siapa sih nggak tahu Mas Eko gitu aja sih. Perjalanan Eko Yuli Irawan menjadi atlet angkat besi sendiri tidaklah mudah. Eko yang lahir di Lampung 33 tahun lalu ini berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak, sedangkan sang ibu berdagang sayur. Cukup besar pengorbanan yang dilakukan Eko di awal mula ia meniti karir. Maklum, perhatian terhadap pembinaan angkat besi di daerah masih minim ketika itu. Tantangan terberat memang di awal sebenarnya Mas ya, karena di Indonesia ini, posisi di Indonesia ini kalau masih pemula itu kan untuk mendapatkan pembinaan itu susah. Karena tuntutannya harus membuktikan prestasi terlebih dahulu, justru terbalik kan gitu loh. Keteguhan dan keuletan Eko selama bertahun-tahun berbuah manis. Pada debutnya di Olimpiade Beijing 2008, Eko berhasil menyumbang medali perunggu bagi Indonesia. Medali putra pertama pula bagi cabang olahraga angkat besi di sektor putra. Meski telah mengikuti 4 kali Olimpiade, Eko memiliki kenangan dan kesan tersendiri di tiap gelaran 4 tahunan itu. Mungkin semua Olimpiade berkesan ya, ada punya sejarahnya masing-masing gitu. Jadi kalau pilih salah satu emang susah. Dari segi yang 2008 otomatis medali pertama, Olimpiade pertama langsung medali, otomatis sangat ya bisa dibilang bersejarah buat kita. Juga salah satu atlet pertama yang bisa menyumbang medali di Olimpiade untuk cabang angkat besi ya, untuk atlet putranya gitu. Nah itu baru pertama. Terus 2012 itu ya punya histori sendiri karena dalam kondisi cedera yang mungkin bisa sering saya cerita juga ada tulang kering yang retak, kita harus tetap bertanding di sana, masih dapat medali perunggu juga, perjuangan di sana gitu kan. 2016 sama itu medali perak pertama juga, mulai meningkat gitu kan. Jadi ya segi memang belum tercapai medali emas, tapi itu sangat disyukurin juga kan, meskipun ya target sedikit lagi medali emas waktu itu. 2 medali perunggu dan 2 medali perak hasil dari Olimpiade 2008 Beijing, 2012 London, 2016 Rio de Janeiro, dan 2020 di Tokyo tak membuat Eko puas. Ia masih berambisi untuk merebut medali emas Olimpiade. Hal ini pula lah yang mendorongnya untuk tetap berlatih keras dan menjaga kondisi, walaupun sudah di usia yang sangat senior. Karena memang dari awal
mimpi atau cita-citanya kan bisa medali emas di Olimpiade. Nah itu belum tercapai. Nah jadi tetap meskipun udah sekian mungkin bisa dibilang berapa puluh tahun, 20 tahun mungkin di angkat besi, ya tetap karena target belum tercapai ya kita tumbuhkan lagi motivasinya gitu sih. Pelatih kepala Pelatnas Angkat Besi Indonesia, Dirja Wiharja sendiri yakin Eko Yuli masih bertaji untuk berkiprah dengan misi merebut medali emas pertama dari cabur angkat besi pada Olimpiade Paris 2024 nanti. Untuk Olimpiade Paris ya saya rasa masih bisa sih. Masih bisa, yang penting dia tekadnya terus untuk menjadi orang pertama ya, yang kelima dan terus menyumbangkan medali. Di Olimpiade Paris 2024 nanti, Eko akan menginjak usia 35 tahun. Usia yang tak lagi muda bagi seorang atlet. Hal ini disiasati Eko dengan betul-betul menjaga kondisi fisiknya. Hal ini dilakukan dengan disiplin beristirahat, menjaga asupan nutrisi untuk tubuh, serta memodifikasi program latihan. Saya sendiri fokusnya ke sana dulu. Fokusnya untuk ya jaga kondisi pasti, apalagi sudah bukan junior lagi ya. Seniornya pun udah senior, udah mau veteran gitu kan. Bukan senior yang baru masuk senior. Jadi benar-benar jaga kualitas badannya, nutrisinya mungkin agak berbeda dengan junior. Mungkin lebih diskusi dengan pelatih juga masalah program pembebanannya. Eko sendiri mengaku memiliki kecintaan yang sangat mendalam terhadap angkat besi. Sehingga ketika ia memutuskan untuk pensiun sebagai atlet nanti, ia berharap dapat tetap berkontribusi terhadap perkembangan olahraga yang amat ia cintai ini. Apakah kita punya klub, bisa membina sendiri, ya siapa tahu dengan nama kita di Olimpiade ada medali gitu kan, ada sponsor-sponsor yang mau bantu kan gitu, donatur-donatur yang mau bantu gitu kan untuk membuat kayak seperti akademi gitu loh. Bener-bener kaget karena kan yang biasanya panggungnya tuh terang, ini cuman yang terang tuh di tempat platform aja, selebihnya tuh kita di tempat nonton tuh gelap. Suasananya itu lebih mencekam daripada kejuaraan-kejuaraan yang lain. Finalnya bisa tembus 5 besar dunia pas Olimpik, ya seneng banget bisa merasakan gimana sih rasanya ikut Olimpiade. Prestasi Eko Yuli di Olimpiade melecut semangat rekan-rekan lifter di Pelatnas, tak terkecuali atlet putri. Adalah Windy Cantika, lifter asal Tanah Pasundan ini turut memperpanjang tradisi medali di Olimpiade 2020. Windy mulai serius terjun di dunia angkat besi semenjak kelas 5 SD. Sang ibu, Siti Aisyah, yang juga mantan atlet angkat besi kenamaan Indonesia, menjadi inspirasi utama lifter yang turun di kelas 49 kg ini. Entah kenapa pas umur 7 tahun tuh dikasih iseng-iseng kan, kayak sapu gitu, paralon sama mama. Abis itu tekniknya bagus tanpa diajarin. Nah di situ baru aja inisiatif kan orang tua buat masukin angkat besi. Penampilan cemerlang Windy di kejuaraan-kejuaraan daerah berbuah panggilan untuk ikut Pelatnas PB PAPSI di Jakarta. Aku masuk Pelatnas tuh sebelum Asian Games. Situ paling kecil banget. 2018 tapi cuma sebulan, habis itu pulang lagi ke daerah, baru datang lagi 2019 bulan Maret kayaknya. Baru nyampe sekarang alhamdulillah. Bergabung bersama Pelatnas membuat Windy dapat bertemu dengan lifter-lifter yang lebih senior. Latihan dan interaksi bersama mereka membantu Windy menjadi lifter yang semakin berkembang performanya. Yang pertama mungkin bangga ya ketemu sama senior-senior, apalagi yang udah berapa kali Olimpik. Mungkin kita juga dapat pelajaran kalau ngobrol sama mereka, bareng-bareng sama mereka. Kendati mulai bergabung di Pelatnas pada 2018, baru pada SEA Games 2019 di Manila, Windy turun bertanding untuk kontingen Merah Putih. Ia langsung tampil cemerlang dengan merebut medali emas. Perjalanan menuju Olimpiade Tokyo 2020 dimulai dari kejuaraan Asia di Tiongkok pada tahun 2019.
Saat itu, ia mampu merebut medali emas di level junior dengan total angkatan 191 kg. Sedangkan medali perunggu menjadi ganjaran atas kemampuannya mengangkat beban seberat 189 kg di level senior. Di Olimpiade Tokyo 2020, Windy harus melewati tantangan berat. Pasalnya, ia mengalami cedera akibat insiden saat berlatih sebelum berangkat ke Tokyo. Jadi Selasanya Windy ketimpa besi, habis itu Sabtunya pergi ke Tokyo. Padahal tuh seharian nggak bisa jalan. Atmosfer Olimpiade pun sempat memberi tekanan kepada lifter belia ini. Ia cukup terkejut dengan penataan arena yang betul-betul menyorot dirinya seorang. Bener-bener kaget karena kan yang biasanya panggungnya tuh terang, ini cuman yang terang tuh di tempat platform aja, selebihnya tuh kita di tempat nonton tuh gelap. Kegembiraan pun membuncah setelah Windy memastikan menyabet medali perunggu dengan mengangkat beban total 194 kg yang terdiri dari angkatan snatch 84 kg dan angkatan clean and jerk 110 kg. Perasaannya alhamdulillah senang banget, bersyukur banget pas dapat medali tuh. Kayak capeknya kebayar kayak gitu. Seneng juga pastinya di umur 18 tahun. Usai pemulihan dari cedera yang dideritanya, Windy berharap dapat mengulang kenangan manis saat Olimpiade Tokyo 2020 lalu di Olimpiade Paris 2024 nanti. Untuk Windy sih nggak ngejanjiin apa-apa, jadi mohon doanya aja. Insya Allah Windy berusaha semaksimal mungkin, entah itu tentang latihan, disiplin istirahat, disiplin makan, jadi mohon doanya. Rahmat Erwin Abdullah pun digadang-gadang sebagai wonder kid di dunia angkat besi putra. Turun di kelas 73 kg, Erwin mulai serius berlatih sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Lahir dari pasangan mantan atlet angkat besi ternama Erwin Abdullah dan Ami Asun Budiono, Rahmat menjalani latihan intensif yang diawasi oleh orang tuanya langsung. Nah, jadi pertamanya ibu dulu yang turun tangan, dijagain aja kan. Ada berapa lama latihan, ini dilihat anaknya potensi gitu. Nah, jadi akhirnya bapak yang ada shift sore ganti shift pagi. Dilatih sang ayah, Rahmat terpacu untuk menunjukkan kapasitas dirinya. Ia berlatih keras untuk meneruskan nama besar ayahnya, meski seringkali fasilitas di daerah tidak mumpuni. Ya, aku dengar dari temen pelatih-pelatih lain juga emang dengar cerita bapak itu orang hebat dulunya. Nah, makanya kayak lebih ke nggak pengen bikin malu aja gitu. Rahmat meraih medali emas pertamanya di ajang Asian Junior Championship di Pyongyang, Korea Utara 2019. Prestasi ini berlanjut dengan medali emas di SEA Games Manila pada tahun yang sama. Lifter asal Makassar, Sulawesi Selatan ini biasanya selalu tenang menghadapi berbagai macam kejuaraan. Namun tidak demikian ketika ia tampil di pesta olahraga terbesar di dunia, Olimpiade Tokyo 2020. Ya di sana tuh kayak suasananya itu lebih mencekam daripada kejuaraan-kejuaraan yang lain kan. Karena ini kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Emang bener-bener dikondisikan kayak begitu dia. Jadi tertekan ya di situ baru ada tekanan. Iya, ngeri gitu. Gaung Olimpiade ini juga menjadi suntikan semangat bagi Rahmat, terutama ketika ia dihadang cedera sesaat sebelum penampilan perdananya di Olimpiade. Wah, ini dalam pikiran aku juga tuh nggak mau kayak yang dulu tuh keulang lagi, kayak bapak aku nggak sampai turun di Olimpik. Kalau aku hitungannya waktu itu nggak ada hitungan totalnya, snatch aja. Aku nggak mau. Pokoknya harus ada clean and jerk gitu. Nah, akhirnya bisa. Yang angkatan pertama bisa, angkatan kedua gagal karena ada sedikit ragu di hati, angkatan ketiga kena. Dari semua kenangan manis di Olimpiade Tokyo 2020, Rahmat tak akan pernah lupa dengan ekspresi kegembiraan kedua orang tuanya. Dua orang idola yang selalu menjadi sumber motivasinya. Ya,
omongannya biasa sih. Bapak bangga sama Rahmat, terus ibu ditelepon. Tapi ibu sih yang paling histeris enggak, cuman rambutnya berantakan gitu. Nah, aduh mama bangga sekali gitu. Nah, itu aku inget banget itu. Usai Olimpiade Tokyo 2020, Rahmat menjadi semakin percaya diri. 2 medali emas kembali ia rebut. Pertama di SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam, kemudian kejuaraan dunia angkat besi 2021 di Tashkent, Uzbekistan. Pada 2022 lalu, ia bahkan memecahkan rekor dunia untuk angkatan clean and jerk. Mengangkat beban seberat 200 kg, Rahmat pun diganjar medali emas di ajang kejuaraan dunia di Kolombia. Prestasi atlet pelatnas angkat besi Indonesia pun semakin lengkap dengan kehadiran lifter perempuan di kelas berat Nurul Akmal yang mengisi kekosongan cukup lama tim pelatnas angkat besi Indonesia di kelas di atas 85 kg. Mungkin dilihat dari itu pernah bawa nama Aceh di PON Jabar 2016, mungkin dilihat dari kejurnas juga mungkin dipanggil, dan apalagi dulu kalau kata coach di sini belum ada kelas beratnya. Baru bergabung di pelatnas, lifter yang akrab disapa Amel ini langsung unjuk gigi dengan merebut medali emas pada Asian Games 2018. Amel pun menjadi lifter pertama yang mewakili Indonesia di kelas berat Olimpiade pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Meski tak meraih medali, Amel berhasil finish di peringkat kelima ketika itu. Kalau ditanya perasaan sih ya senang banget ya, terharu bisa masuk pas lolos pertama itu bisa masuk 6 besar untuk lolosnya, dan pas finalnya bisa tembus 5 besar dunia pas Olimpik. Ya dibilang senang banget, bisa merasakan gimana sih rasanya ikut Olimpiade. Pelatih Nurul Akmal, Muhammad Rusli, berharap anak asuhnya tak cepat puas dengan raihan di Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Pasalnya, persaingan menuju Olimpiade Paris 2024 semakin ketat. Kalau sekarang ini semua udah menuju fake nih. Jadi lebih berat yang sekarang. Kalau kemarin waktu yang Olimpiade Tokyo dia lolos ke putaran Olimpiade itu peringkat 6. Peringkat 6 dunia untuk menuju Olimpiade. Di Olimpiadenya dia peringkat 5. Kalau sekarang memang lebih berat. Tampil kembali di Olimpiade, Amel pun menambah porsi latihannya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Memperbaiki teknik, apalagi latihannya setiap hari Selasa sama Kamis, latihan tambahan di luar latihan kayak gini setiap hari gitu, di hari Selasa sama Kamis. Sekarang petanya masih kita optimis, ya, terutama dari anak-anak putra, ya. Untuk gold. Kalau untuk perak perunggu, insya Allah lah masih akan berjalan seperti 5 Olimpiade ini. Salah satu fokus utama pengurus besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PB PABSI, saat ini adalah melakukan regenerasi, mencetak Eko-Eko Yuli yang baru. Salah satu langkah untuk menjaring bibit-bibit baru adalah dengan menggelar kompetisi-kompetisi berjenjang, baik di daerah maupun nasional. Mulai dari tingkat remaja, junior, hingga tingkat senior. Sekjen PB PABSI, Joko Pramono berharap semakin banyak pihak mau mensponsori kompetisi-kompetisi angkat besi di semua level. Kemarin mau mencari kader Eko saja setengah mati carinya. Sekarang dengan kita sudah melaksanakan di daerah itu, kita rangsang dengan mengadakan kejuaraan-kejuaraan nasional, youth, junior, senior. Kemarin setahun 3 kali sudah. Itu daerah sudah kayak kesetanan dalam binanya itu. Sekarang saya punya atlet-atlet muda itu banyak.
Keberadaan kompetisi yang berjenjang ini sangat krusial bagi regenerasi dan perkembangan angkat besi di Indonesia. Eko yakin maraknya kompetisi membuat kolam talenta-talenta baru menjadi semakin luas. Untuk regenerasi, untuk keseluruhan sebenarnya bibitnya lumayan, udah banyak. Apalagi PB juga sudah mengadakan kayak kejuaraan nasional tingkat remaja, usia yang 13-15 tahun, ada juga yang 13-17, nanti ada yang levelnya junior, ada yang senior juga. Jadi lebih untuk dari tahun 2022 kemarin sampai ke depan semakin rutin gitu loh, ada kompetisinya, dan itu bisa menjaga regenerasi dan menambah semangat dari atlet-atlet di daerah ini gitu loh. Selain menggelar kompetisi berjenjang, semenjak Asian Games 2018, Pelatnas PB PAPSI memberlakukan sistem baru, di mana di dalam Pelatnas disisipkan sejumlah atlet-atlet muda berpotensi baik dari tingkat remaja maupun junior. Sistem ini kemudian masih berlanjut hingga sekarang. Walaupun pada awal mulanya, sistem ini diadang oleh regulasi dan birokrasi yang rumit di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri mohon izin ke Deputi 4 waktu itu, mohon izin saya gabung youth, junior, senior di satu Pelatnas. Saya dimarahi. Terus saya bilang, kapan youth sama junior akan dibina, Pak? Kalau lagi nggak kita mulai-mulai, iya tapi nggak boleh, anggarannya berbeda, anggaran senior sama junior Mario beda. Saya bilang, lalu kapan keluarnya anggaran junior sama youth itu? Dan sebagainya, alasannya macam-macam. Sistem baru ini dimaksudkan agar atlet-atlet muda potensial dapat berlatih bersama atlet-atlet yang lebih senior, sehingga mereka mampu menyerap berbagai macam ilmu dan pengalaman yang telah diraih oleh para senior mereka. Di situ dia bisa melihat rohnya tuh, rohnya atlet Olimpian gimana sih? Seorang Eko, kondisi latihan ini bagaimana? Nah itu bisa buat contoh ya, tentunya atlet remaja yang junior juga dosisnya nggak kita sesuaikan ya. Waktu dia berlatih, yang penting dia si junior dan remaja ini bisa melihat rohnya, stylenya seorang Olimpian, bagaimana kehidupan sehari-harinya. Salah satu lifter muda potensial adalah Riko Saputra yang turun di kelas yang sama dengan Eko Yuli, yakni di kelas 61 kg. Benar-benar berat banget sih emang buat masuk ke sini gitu. Dengan banyaknya lawan yang dari luar juga gitu, harus bisa disiplin yang lebih baik, yang teratur lagi. Turun di kelas yang sama dengan sosok legenda hidup angkat besi Eko Yuli lantas tidak membuat Riko gentar. Kalau beban sih nggak ada ya, cuman karena emang kita sama-sama latihan, sama-sama makan nasi juga, jadi ya udah dari situ aja kita buktikan nantinya. Kemampuan Riko pun diakui oleh seniornya Eko Yuli. Eko melihat Riko sebagai lifter muda yang potensial. Ia hanya berharap Riko dapat terus konsisten menjalani latihan dan program-program yang telah ditetapkan pelatih. Untuk Riko Saputra sendiri kualitasnya bagus, punya teknik yang rapi sebenarnya, tinggal ya terbiasa aja karena memang baru tahun ini ya, mungkin tahun lalu lah baru masuk ke Pelatnas. Sebelumnya Riko ini kan di kelas 55, terus mencoba naik ke 61 gitu kan, dan dipanggil ke Pelatnas dengan kelas yang sama dengan saya, ya otomatis harus bersaing sama saya dulu untuk multi event dan untuk event-event yang lainnya gitu kan, mau nggak mau harus bersaing. Riko pun mengaku bahwa Eko merupakan panutan utamanya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang lifter Pelatnas. Oh, kalau Mas Eko itu benar-benar luar biasa lah. Dari disiplinnya, dari latihannya, segalanya emang luar biasa. Makanya bisa menjadi atlet yang berapa kali ikut Olimpik ini. Riko sendiri berharap dapat mengikuti jejak senior panutannya itu dengan berlaga di Olimpiade dan meraih medali. Tak sekedar puas dengan raihan atlet di kancah internasional, PAPSI pun meningkatkan kompetisi di dalam Pelatnas dengan menggelar seleksi nasional jelang SEA Games 2023 di Kamboja. Lifter-lifter dari daerah didorong mengikuti seleknas.
Hasilnya, 2 orang lifter non-pelatnas berhasil lolos, yakni Luluk Diana Triwijayana dari Jawa Timur dan Muhammad Husni dari Lampung. Kompetisi berjenjang dan sistem baru yang diterapkan di pelatnas angkat besi merupakan usaha besar untuk mengejar medali paling didambakan lifter Indonesia. Seluruh elemen di cabang olahraga angkat besi optimis mampu meraih emas perdana pada Olimpiade Paris 2024. Sekarang petanya masih kita optimis, ya, terutama dari anak-anak putra, ya, untuk gold. Kalau untuk perak perunggu, insya Allah lah masih akan berjalan seperti 5 Olimpiade ini. Babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024 telah dimulai dengan kejuaraan dunia angkat besi di Bogota, Kolombia, Desember 2022 lalu. Hasilnya cukup memuaskan. Eko Yuli dan Riko Saputra menempati peringkat 2 dan 5 dunia di kelas 61 kg. Sedangkan Rahmat Erwin Abdullah dan Rizky Juniansyah berada di pucuk peringkat 1 dan 2 di kelas 73 kg. Hasil baik ini membawa optimisme, langkah awal perjalanan merebut medali emas di Olimpiade Paris 2024.